Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, bila ada Habib yang kurang ajar, ya kita katakan kurang ajar. Bila ada Habib yang membuat cerita rekayasa, ya kita katakan berdusta. Ya, tidak lantas pendustaan, tidak lantas kekurang ajaran menjadi mulia bila yang melakukannya adalah Habib. Itu poin pertama. Ini ada orang yang lagi viral, rame. Dia menyamakan antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Mufti Batavia. Katanya sama. Hadratus Syekh juga bekerja sama dengan Belanda. Belanda itu luar biasa katanya. Ini apa-apaan? Ini jelas ya penghinaan kepada pahlawan negara. Kita harus tegas mengatakan itu. Nggak ada. Bahkan kita tahu sama-sama lah ya resolusi jihad. Kita tahu sama-sama pertempuran 10 November dipicu oleh siapa? Ya? Hubbul watan minal iman. Itu keluar dari siapa? Pada saat apa? Dan sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pahlawan mau disamakan dengan antek-antek Belanda, antek-antek penjajah. Allahu Akbar. Kita harus tegas mengatakan ini. Kita cek dulu nih videonya. Rame sekarang, ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuman langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Bahkan Gus Fuad itu sampai meneteskan air mata. Dan luar biasa nggak terimanya saudara, karena menyamakan ya Habib Utsman itu dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang jelas berbeda banget saudara. Nggak ada satu fatwa pun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk tidak melawan penjajah. Dan saya kira masyarakat sudah lihatlah, tonton coba filmnya Sang Kiai yang digambarkan di sana bagaimana perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam memerdekakan republik ini, melawan penjajah. Makanya sangat wajar sekaligus Fuad sampai meneteskan air mata, sampai emosi luar biasa bila disamakan antara Hadratus Syekh dengan Habib Utsman itu, Mufti Batavia itu, yang mendapatkan gaji dari Belanda itu. Ya Allah. Nih, kita lihat nih Gus Fuad Pleret nih.
Bergetar saya mendengar ini. Beredar video ada orang yang ngaku sebagai cucunya Habib Osman Mufti Betawi yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Hasyim As'ari juga bekerja sama dengan bangsat. Ini sudah nggak bisa ditolerir lagi, ini membolak-balikkan fakta yang tidak boleh lagi kita biarkan. Jelas Habib Osman Mufti Betawi itu didatangkan Belanda untuk menjadi anteknya, untuk menjadi alatnya pemerintah Hindia Belanda untuk menandingi perlawanan ulama-ulama pribumi dan masyarakat. Terus saya jelas bukti sejarahnya. Beliaulah yang mencetuskan resolusi jihad. Sampai sekarang ada hari santri, sampai ada peristiwa 10 November. Pemerintah Indonesia mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Bahkan putra beliau, Kiai Wahid Hasyim, juga adalah pahlawan nasional. Iya, Hasyim As'ari memang pernah di zaman penjajahan Jepang bersedia dipaksa pemerintah India, pemerintah Jepang untuk menjadi semacam menteri agama. Ingat, itu dipaksa oleh penjajah Jepang. Dan itu untuk membela syariat Islam, bukan untuk mencari gaji seperti Habib Osman Mufti Betawi yang sebulan dapat 100 gulden dari penjajah Belanda itu. Dan ketika orang Indonesia disuruh menghormat pada matahari, Hadratus Syekh menolak keras dan beliau sampai disiksa. Sampai kuku-kuku beliau dicabuti. Inilah satu bukti lagi bahwa memang Pak Alawi itu seperti ditulis oleh situs-situs penelitian DNA internasional, memang buat DNA Yahudi. Sukanya membolak-balikkan fakta. Ini bagi saya penghinaan luar biasa. Kalau masih ada orang NU yang bela-belain mereka, keterlaluan. Ini harus diproses secara hukum. Ini menghina pahlawan nasional. Saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Islam, sebagai saya Nahdliyin nggak terima. Tunggu perhitungan kami. Merinding saya mendengarkannya, karena ya jelas Anda jangan berharap mau menyamakan antara Hadratus Syekh, ketokohan Hadratus Syekh dengan Mufti Batavia. Dianggap jasanya sama mungkin. Kan itu kan yang ingin diciptakan mereka itu ya supaya dianggap bahwa
kakek moyangnya juga berjasa penuh terhadap kemerdekaan ini. Padahal antek-antek Belanda jelas tuh. Banyaklah sejarawan yang membicarakan itu. Habib Utsman itu sengaja didatangkan. Kalau mau disamakan dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini apa-apaan? Ini cerita pembodohan, cerita bohong, cerita dusta yang kita harus tegas mengatakannya. Cerita bohong, cerita dusta, cerita ngayal. Bahkan kata Gus Fuad, kalaupun mau dilaporkan ya sudah layak dilaporkan, karena menghina. Ya, menghina pahlawan negara, seolah-olah berkhianat kepada negara ini. Kenapa? Karena kerjasama dengan penjajah. Nggak ada cerita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bekerja sama berkhianat kepada bangsa ini, nggak ada. Ente jangan ngawur, Bib. Satu kali lagi, kalaupun ente Habib, tapi kalau berbuat cerita bohong, cerita ngayal, cerita dusta, ya kita katakan itu. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa mereka itu tuh tidak wa tathiro, enggak. Ini saya kira orang-orang NU harus membuat peringatan kepada orang ini, karena jangan sampai ya statement ini menjadi liar dan diterima oleh publik lalu kemudian diadopsi sebagai keyakinan bahwa oh, pendiri NU juga sama pengkhianat negara ini, bekerja sama dulu dengan Belanda, oh antek-antek Belanda, jangan sampai. Karena jelas ini nggak betul, saudara, ini nggak betul. Ngayal dia ngomong, dusta dia ngomong. Nggak ada ceritanya Hadratus Syekh kompromi dengan penjajah, nggak ada. Justru beliau yang menginstruksikan menjadi komando untuk melawan penjajah, membuat fatwa untuk melawan penjajah. Hubbul waton minal iman, udah jelas tuh. Ya, jangan ngarang Bib ya, jangan ngarang Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.